الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Jemaah bisa langsung merapikan safu karena masih ada saudara-saudara kita yang masih di luar. Langsung dirapikan safu yang di depan, kalau yang masih kosong bisa langsung masuk ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah para jemaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada di saudara-saudaraku semua yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang berbahagia ini di tempat yang semoga dirahmati Allah ini, kita semua berkumpul bersama-sama karena kekuatan iman kita, karena bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan ibadah kita, yakni sholat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Adapun kami selaku pengurus panitia maupun panitia Ramadan khususnya di Pondok Pesantren Imam Syafi'i mohon izin untuk memberikan laporan kegiatan selama di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kegiatan Ramadan di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Balikpapan seperti biasa kita melaksanakan buka puasa bersama dengan adik santri kita yang selama 20 hari awal masih berada di pondok. Kemudian setelah 10 hari sebelum Idul Fitri kita liburkan karena kita fokus untuk kegiatan i'tikaf seperti di tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan Ramadan kita para jemaah juga rutin melaksanakan i'tikaf, kemudian sholat qiyamul lail dan buka puasa dan sahur bersama. Adapun kegiatan penerimaan zakat untuk tahun 1443 Hijriah ini, alhamdulillah untuk beras zakat fitrah yang kita terima sebanyak 3.054 kg beras atau sekitar 3 ton 54 kg, kemudian ditambah infak beras sebanyak 168 kg. Total beras keseluruhan 3.202 kg atau 3 ton 202 kg. Kemudian fidyah kita terima sebanyak 8.750.000 rupiah. Zakat mal 56.180.354 rupiah. Infak dan sedekah 12.322.200 rupiah. Pada para jemaah kaum muslimin, kami ucapkan jazakallahu khair atas zakatnya, kemudian infak sedekahnya. Semoga Allah menerima puasa kita, zakat, infak serta ibadah-ibadah kita selama di bulan Ramadan. Adapun penyaluran zakat kita berikan, kita salurkan kepada warga-warga terdekat di sekitar Pondok Pesantren Imam Syafi'i Balikpapan. Kemudian di lingkungan di sekitar Pondok Pesantren Imam Syafi'i Balikpapan meliputi 5 rukun tetangga, antara lain RT 44, RT 45, RT 47, RT 30 dan RT 39, dan selebihnya kita berikan kepada yang berhak menerimanya. Demikian itu laporan untuk zakat fitrah, zakat mal, infak sedekah dan hadiah yang kami bisa laporkan. Kemudian untuk informasi bahwa istilahnya Pondok Pesantren Imam Syafi'i masih terus membuka bantuan donasi
khususnya penyelesaian pembangunan asrama lantai 3 putra dan putri. Kita masih terus berbenah, kita masih terus untuk melakukan penyelesaian bangunan yang seperti bapak-bapak ibu lihat di belakang, bangunan kita masih belum rampung karena kita masih membutuhkan beberapa bantuan untuk menyelesaikan yang targetnya insya Allah di tahun baru ini semua gedung sudah bisa kita gunakan walaupun 90% sudah bisa digunakan. Kemudian untuk petugas imam dan khatib pada sholat Idul Fitri pada hari ini insya Allah untuk imam dan khatib oleh Ustaz lalu Saifuddin LC Hafidhahullah Ta'ala. Baik, para jemaah yang masih di luar gerbang, para panitia, fadhol kita akan segera memulai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kita lakukan takbir di hari yang berkah ini. Seraya kita kumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Di momen yang berbahagia ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakwaan seorang muslim akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya hamba yang paling mulia adalah hamba yang bertakwa, yang menunaikan kewajiban dan menjauhi maksiat, bukan yang dipandang dengan hartanya maupun keturunannya. Kemudian jangan lupa untuk berselawat dan bersalam untuk junjungan alam, untuk panutan kita, qudwah kita, uswah kita, yang menuntun kita untuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantunkanlah selawat beliau dengan sebanyak-banyaknya, dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Taqwa adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala atas petunjuk yang telah diberikan kepadamu dan agar engkau menjadi hamba yang bersyukur. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, jika engkau telah menjalankan perintah Allah, melakukan ketaatan, menunaikan kewajiban, meninggalkan yang haram, maka sungguh engkau telah menunaikan rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lantas bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah pasca Ramadan berlalu? Maka hendaklah seorang muslim melazimkan kebiasaan ibadahnya ketika dilakukan di Ramadan, maka keluarkanlah kebiasaan baik tersebut di bulan-bulan berikutnya. Yang pertama, seorang muslim terus beramal saleh walaupun itu sedikit para jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu amalan yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun itu sedikit. Yang kedua, hendaklah seorang muslim ketika selesai dari pasca Ramadannya puasa sebulan penuh, lanjutkanlah puasa berikutnya, yaitu puasa sunnah-sunnah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan yang berkah ini, bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntun kita agar kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan, thumma atba'ahu 6 min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan mencatat baginya puasa seperti setahun penuh para jemaah. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga para jemaah, bagi kaum muslimin yang masih memiliki harta yang lebih yang tersimpan, maka hendaklah ia menunaikan zakatnya, begitu wajibnya maupun sunnahnya. Dengan begitu kita sudah bersyukur atas limpahan karunia nikmat harta yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali bakhil, karena Allah akan ancam dengan ancaman yang sangat pedih. Wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa huwa khairun lahum bal huwa syarrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirafus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan hartanya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ia menyangka bakhil itu baik, padahal bakhil itu adalah jelek pada jamaah. Akibatnya sayutawwaqu nabihi yaumal qiyamah. Allah akan gantungkan harta benda yang dia simpan di dunia di lehernya nanti di hari kiamat sebagai bentuk hinaan baginya sekaligus azab bagi mereka-mereka yang membakhilkan harta-hartanya. Karena ketahuilah para jamaah, pada harta tersebut ada hak-hak fakir miskin, ada hak-hak anak yatim, ada hak-hak orang janda, dan hak-hak Allah yang harus ditunaikan. Sekali bakhil, ancamannya Allah akan gantungkan harta tersebut di lehernya di hari kiamat sebagai azab dan hinaan bagi mereka yang bakhil atas hartanya. Kemudian para jamaah, setelah Ramadan berlalu, hendaklah kita menjadi insan yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisal 'idu liman labisal jadid, innamal 'idu liman ta'atuhu tazid. Laisal 'idu liman tajammala bil libas war ruku',
innamal 'idu liman ghufirat lahu dzunub. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, hari raya tidaklah diperuntukkan bagi mereka yang hanya pakaiannya baru saja, namun sesungguhnya hari raya itu diperuntukkan bagi mereka yang ketaatannya semakin tambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Id itu bukan bagi mereka yang memiliki kendaraan yang baru, namun sesungguhnya Id itu para jemaah bagi mereka yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita selama Ramadan kemarin para jemaah, hal kita, keadaan kita, usahakan lebih baik lagi sebelum Ramadan datang. Kemudian setelah Ramadan berlalu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keadaan kita lebih baik sebelum Ramadan yang kemarin. Al-Imam Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala, hafizahullahu taala mengatakan, min alamati qabuli syahri Ramadan an takuna halul muslim ba'dahu ahsan min qabla Ramadan, lianna al-hasanah tad'u ila al-hasanah wal 'amalu salih tad'u ila al-'amali salih. Di antara tanda terimanya amalan seorang hamba di bulan Ramadan, yaitu keadaannya semakin baik setelah menjadi orang-orang yang melakukan puasa Ramadan, karena sesungguhnya amal saleh akan mendatangkan amal saleh berikutnya, kebaikan akan mendatangkan kebaikan berikutnya, sehingga para ulama terdahulu mengatakan, inna min alamati qubulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sungguhnya di antara alamat diterimanya kebaikan atau amal saleh, yaitu dikerjakannya amal saleh setelahnya atau berikutnya. Dan tentunya para jemaah, semua itu butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang baik, istiqamah dalam mengerjakan ketaatan di dalam perintahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita agar kita selalu menjadi hamba yang bersyukur dan dibantu untuk mengerjakan ketaatan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur untukmu, dan beribadah sebaik-baik mungkin untukmu, wahai Allah. Maka para jemaah, lantunkanlah doa ini di dalam salat antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi dan menjadi hamba yang taat sehingga kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع ذنبا من مقامنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا